masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kau. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa kami seperti biasa selalu mendoakan agar para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada dan handai tolannya selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Dimurahkan rezeki, dilapangkan segala hajatnya. Amin. Berjumpa kembali dengan kita tim Santri Andalas. Kali ini kita mencoba menguak dari sisi gaib tentang persiapan para gaib-gaib muslim dalam menghadapi pasti akhir zaman ini. Apa sih persiapan mereka? Karena walau bisawab dia mungkin pasti akhir zaman itu sudah semakin dekat. Jadi dari sisi gaibnya, yang muslim gaib itu apa, yang langkahnya apa sudah dipersiapkan, kita coba nanti interogasi makhluk gaib, dan kami coba menghadirkan salah satu gaib penunggu Masjidil Haram yang pernah hadir 3 bulan yang pernah hadir juga ke sini 3 bulan lalu, yaitu Syekh Ahmad. Syekh Abdul. Syekh Abdul ya? Abdul aja. Syekh Abdul ya, maaf, Syekh Abdul. Syekh Abdul, kami minta tersambung. Untuk itu kami mohon doanya semoga mediumisasi kita, interogasi gaib kita ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Begitu mohon doanya ya. Bagin siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan tim beliau sangat jauh. Masuk kota juga. Tubuh mediator diproteksi. Kecuali yang saya panggil tidak boleh masuk. Jika mencoba masuk, memaksa masuk, beserta masuk, saya minta semua secara otomatis terpental. Saya minta diproteksi radius 20 meter. Jika penyusup mencoba hadir, langsung secara otomatis terbakar, terpental. Saya minta seluruh gaib-gaib yang ada dalam tubuh terkunci, semua tidak bisa bangkit, menyertai yang kami masukkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang jauh, saya minta dihadirkan sosok gaib yang dari Masjidil Haram yang sudah pernah datang kemari, yaitu Syekh Abdul. Syekh Abdul yang pernah hadir kemari, dengan izin beliau tersambung sinyalnya, saya minta hadir masuk kembali ke sini. Allah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali. Ya, Syekh Abdul. Alhamdulillah, kali yang kedua Syekh Abdul saya undang ke sini. Amin. Mohon maaf kalau mengganggu pekerjaannya, mengganggu persiapannya di Mekah. Justru ada yang mencoba menyusup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan beliau sang jauh, saya minta yang mencoba masuk menyusup, saya minta dibakar hancur.
A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dan Bismillahirrahmanirrahim. saya minta jika malu mengaku-ngaku sebagai si Abdul yang dari Mekah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. saya minta berapa lapis Sallallahu alaihi wasallam. temengnya, bentengnya saya minta ditebus, Sallallahu dan izin beliau saya minta hancur lebur Allah. Muhammad. Oh, Sallallahu alaihi saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Kami Alhamdulillah. di sana sudah mempersiapkan persiapan untuk menyambut Iya, Syekh. kedatangan beliau. Subhanallah. Beliau akan datang ke Mekah, Syekh. Benar, saya bersaksi. Beliau sang yang Nucaya Nirwana. Benar. Subhanallah. Sebelum langkah final terakhir, ini langkah awal pertama. Ini langkah awalnya beliau Paduka Sang Hyang Nucaya Nirwana ke sana. Benar. Apa yang Syekh Abdul persiapkan dan gaib-gaib yang lain bisa bercerita, Syekh? Seluruh gaib-gaib akan dikumpulkan. Seluruh aulia-aulia akan berkumpul. Subhanallah. Semua bersatu dari ufuk barat sampai ujung timur untuk menyambut dan menyaksikan kedatangan sang pemimpin akhir zaman. Subhanallah. Di satu sisi akan melakukan pembersihan besar-besaran. Pembersihan besar-besaran. Seluruh gaib santero negeri Arab Timur Tengah Syekh berkumpul, ya? Bersiap untuk menyambut. Bersiap menyambut. Sudah direncanakan saya penyambutannya di mana, seperti itu? Alhamdulillah sudah tahu. Sudah tahu. Kalau yang dinanti akan datang. Subhanallah. Awal dari mulanya pembentukan pasukan-pasukan, dan mana pasukan yang tidak ikut. Dalam barisan yang dipimpin oleh pemimpin akhir zaman nanti. Jadi di situ sekalian penyeleksian, ya? Artinya Benar. Gaib-gaib yang ikut dalam penyambutan penyambutan kedatangan beliau ini, yang tidak ikut berarti bisa dibilang itu yang tergolong, yang tinggal, yang ada di barisan lain. Mana gitu. yang masuk golongan kanan dan mana yang masuk golongan kiri nantinya. Jadi semacam penentuan, ya, saya. Benar. Subhanallah. Maka akan terang benderang dan jelas semua, Sekaligus menubuatkan dan mengenalkan diri. sekaligus menubuatkan diri. Apa itu yang dibilang baiat tadi? Belum, ya? Kalau dari yang saya dapat, mungkin belum, sebentar lagi. Belum. Ya, ini yang Syekh Abdul bilang tadi, ini titik awalnya, ya. Benar. Jadi persiapannya menyambut itu, saya seluruh gaib hanya Menyambut dan memperkenalkan diri.
menyambut dan memperkenalkan diri sesuai dengan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga seluruh gaib, pasukan-pasukan gaib yang ada di seluruh negeri dan seluruh pasukan-pasukan gaib yang ada di seluruh negeri. Artinya untuk pasukan gaib yang tidak ada di sana, artinya seperti yang ada di daerah-daerah luar yang seperti Nusantara, saya contohkan. sudah dapat kabar itu. Sudah dapat kabar itu. Kalau mulai saat ini harus menentukan ikut dalam pasukan Panji Hitam atau tidak. Yeah. Karena untuk menuju pembayatan tentu harus mempersiapkan Seluruh pasukan yang di bawah naungan Panji Hitam. Begitu juga dengan jasad-jasad yang akan ditempati. Begitu juga dengan jasad-jasadnya. Tentu Ya. siapa nanti yang terpilih dan layak untuk menjadi panglima, menjadi pemimpin yang mengomandoi ribuan pasukan. Termasuk saatnya juga, Mulai saat ini. Subhanallah. Begitu juga yang di sana. Itu secara kerohanian akan terhubung. Siapa jasadnya? Yang terpilih, ya. Benar. Jadi yang terpilih nanti sebagai panglima-panglimanya, ya. Panglima yang berjumlah 313 itu. Benar. Subhanallah. Yang akan masing-masing panglima memegang bendera Panji Hitam. Memegang bendera Panji Hitam. Jadi langkah apa yang akan dilakukan seterusnya? Itu nanti di sana akan diberitahu. Di sana akan diberitahukan. Para gaib sudah berkumpul, Sudah berkumpul. sudah menanti. Termasuk gaib dari luar daerah sudah ke sana semua, Tidak keseluruhan yang hadir. Tidak keseluruhan. Hanya tertentu Hanya utusan-utusannya yang saja. diizinkan dan dipanggil. Yang diizinkan dan dipanggil yang ikut ke sana. Benar. Seluruh aulia berkumpul. Insya Allah itu benar. Kalau raja-raja yang ada di sini, di Nusantara. Untuk lebih spesifik, lebih detail, saya tidak tahu. Yang jelas, mungkin hanya yang diizinkan saja yang hadir. Yang diizinkan saja yang hadir. Subhanallah. Dan juga bukan dari segi pasukan kami golongan gaib, tetapi jasad yang ingin ditempati. Jasad yang nanti dipilih menjadi Panglima 313 itu, ya. Harus siap, harus tampil. Subhanallah. Ternyata perjalanan beliau. Bahkan panggilan, Iya, kalau tidak sesuai dengan kriteria yang akan ditempati, akan mencari siapa yang layak. Iya. Perang gaib, perang besar, mulai detik ini sudah dimulai. Perang gaib sudah dimulai. Tentu mereka juga mempersiapkan apa yang akan dilakukan untuk mencegah pasukan itu. Iya. Maaf, kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar. Silakan. Saya izin Silakan. melaksanakan sholat fardu asar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi.
Syekh Abdul, salah satu penjaga Mekah. Syekh Abdul yang tadi sudah saya minta nasib sang hadirkan kembali Allah, hadirkan kembali, kecuali yang saya panggil tidak boleh masuk. Coba Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Syekh Abdul kalau saya memanggil karena kita sama-sama menjalankan ibadah secara syariat. Oke, saya pastikan kembali nggak ada penyusup ya Syekh Abdul. Bismillah. Yang jin beliau sankiwana jika malu ini ngaku sebagai Syekh Abdul dan disusupi, saya minta semua secara otomatis dihancurkan, dibongkarkan Allah. Terima kasih. Syekh Abdul tadi bercerita tentang perang gaib. Sejauh apa sekarang persiapan perang gaib? Maksudnya Mereka juga mempersiapkan apa yang dipersiapkan oleh pasukan-pasukannya Panji Hitam. Bahkan mereka mencoba untuk menghalangi, bahkan untuk menggagalkan siapa-siapa saja calon-calon panglima yang ikut juga dalam pasukan-pasukannya Panji Hitam. Sampai sejauh itu mereka sekarang persiapannya sudah mulai menghalangi ya? Tentu perang gaib besar sudah dimulai dengan berkumpulnya di sana. Alam pun ikut bergejolak. Alam pun ikut bergejolak. Makanya terakhir-terakhir ini terjadi banyak sekali bencana-bencana, diantaranya itu ya, saya Abdul. Selain daripada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya. tentu dengan kehadirannya di sana dan juga nanti beliau Iya sih. akan secara terang-terangan mengajarkan akhlak budi pekerti yang selama ini sudah rusak. Ajaran Islam sejati yang sebenarnya. Maksudnya sepulangnya beliau dari Mekah ini, beliau secara langsung nanti akan mulai berbicara tentang akhlakul karimah sesuai yang diajarkan Rasulullah itu. Benar. Langsung sampaikan ke para joiriyah ya. Karena saat ini orang yang mengaku alim-alim ulama, pemuka-pemuka agama, Iya. tidak mencerminkan akhlak dan budi pekerti yang mulia, bahkan lebih condong mementingkan keegoisan dan hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsunya sendiri. Sebenarnya tidak ada untuk memikirkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kelihatan benar di mata orang ramai sebenarnya itu hanya palsu dan semu belaka. Malah sebaliknya, yang dimusuhi dan dihujat caci maki itu sebenarnya yang sejati, yang membawa ajaran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi justru yang selama ini
cara menyampaikannya dianggap itu yang baik, sebenarnya dia bukan pengikutnya Rasulullah. Benar. Subhanallah. Sungguh Banyak yang tertipu. budaya ya saya. Banyak yang tertipu muslihat. Oke. Lalu persiapan perang gaib tadi saya, yang sudah dilakukan dari golongan-golongan gaib kiri, secara nyatanya selain menggagalkan persiapan dari Panglima 313, Panglimanya Al-Mahdi nanti, itu nyatanya sekarang mereka apa yang mereka lakukan saya? Mereka juga mengumpulkan dari manusianya mana. Rekrutmen juga mereka ya. Tentu saja. Jadi kebalikan dari halnya golongan kanan tadi yang mempersiapkan semua wadah-wadah dan persiapan-persiapan yang terpilih. Nah, dari golongan kiri juga begitu ya. Benar, itu maksud saya tadi. Berarti dalam kata lain dari golongan kirinya kan persiapkan panglima-panglima juga ya saya. Tentu Subhanallah. dari sisi manusianya, Dari sisi zahir manusianya. jasadnya. Ya wadahnya ya wadah. Benar, Cuman bedanya mereka ditempati para iblis-iblis. benar. Subhanallah. Saat ini alam gaib sudah heboh dan gempar. Saat ini sudah heboh saya. Benar, Iya ya, mereka kan mengetahui ya, khususnya tentang perjalanan beliau Sang Yang Loca Nuwana saat ini, itu mereka sudah pada tahu semua saya. sudah tahu. Oke, dan si pengetahuan saya, perjalanan beliau Paduka Raja Sang Yang Loca Nuwana itu kan tidak sendiri saya, itu beserta siapa-siapa saya, dari sudut pandang gaibnya saya, rohaninya saya. Orang yang pengawal dan kepercayaannya. Ya bisa dikerasin suaranya saya. Orang-orang kepercayaan. Orang kepercayaannya. Apakah mereka yang panglima-panglima intinya gitu? Benar. Subhanallah. Iya sih. Jadi dengan turun dan hadirnya beliau secara terang-terangan akan meluruskan akidah dan akhlak moral umat manusia yang selama ini sudah dari jauh daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sudah jauh ya saya. Subhanallah. Dan satu lagi Iya sih. pesan saya, Iya sih. kalau bisa masuk dalam golongan tersebut, Insya Allah saya itu mungkin kamu sudah tahu iya sih. apa yang harus dilakukan, Iya sih. karena saatnya sudah tiba. Pembersihan dan pemilihan mana yang masuk golongan kanan barisannya Panji Hitam dan barisannya golongan kiri. Iya, insya Allah saya. Ya tentunya kita sebagai jahiliyah manusia yang sudah menyadari, kita pasti berusaha untuk tidak terjebak di golongan kiri. Iya, saya paham saya. Semoga jalan beliau lancar.
Amin. Ya, Semoga semoga menunggu apa kita dan perintah selanjutnya. ya. Jadi hanya itu yang saya tahu. Ya, Syekh. Terima kasih sudah mau hadir, sudah menyampaikan tentang apa yang saya ketahui dari perjalanan beliau Paduka Raja Sanghyang Wicaya Wana. Akhirnya yang kami nanti selama ini telah tiba. Ya, selamat ya Syekh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak hujannya? Dengar nggak hujan soalnya? Dengar sedikit tuh. Cuman masih keras dari suara kita. Demikian pemirsa, sepenggal kisah perjalanan beliau Paduka Sanghyang Nurcayani Nirwana. Jadi emang saat ini dimulainya peperangan gaib tersebut, dan secara otomatis itu yang menandakan para jawariah manusia itu berada di golongan mana. Begitu juga gaibnya ya. Dari Saat sisi ini. gaibnya. Jadi pesan saya, dia berhati-hati untuk memilih panutan. Dan tadi kan sempat beliau menyebutkan, dan insya Allah beliau akan lebih apa untuk mengajarkan gitu Ya, ajaran yang sebenarnya murni alaqul karimah ya. daripada ya adanya baginda sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, maksud saya berpesan itu Gimana itu? karena Syekh Abdul tadi berbicara banyaknya para panutan-panutan yang berkedok ulama, yang berkedok dia alim ulama, tapi sebenarnya apa ya, dari sisi sudut pandang mereka yang mengetahui itu Hanya masih mementingkan berbeda 100 derajat, karena ternyata yang di golongan kiri lebih banyak mereka yang pakai topeng ulama tadi. Jadi ya agar berhati-hati, agar betul-betul kita ikuti, kita minta ke Allah untuk supaya betul-betul dipertemukan dengan panutan-panutan yang benar-benar membawa ke jalan kanan tadi. Ya, demikian pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Saya berpesan juga dari pembicaraan gaib ini juga jangan ditelan mentah-mentah, tidak semua mewakili kebenaran. Ambil sisi hikmahnya saja. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.